Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 12 mata kuliah komunikasi organisasi pada kesempatan hari ini akan mempresentasikan materi mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Adapun kelompok 12 beranggotakan Tineke Permatasari, Zulfia Hidayani Asra, Safitri Efrani Ari, Brian Rifki Saputro, dan saya sendiri Taufik Hakim. Nah, untuk materi konflik dan negosiasi dalam organisasi ini, nantinya kita akan membahas setidaknya 4 sub materi, yaitu pengertian konflik dan negosiasi, faktor-faktor terjadinya konflik, jenis-jenis konflik dalam organisasi, serta nantinya yang sub materi yang terakhir yaitu 5 tahapan dalam proses negosiasi itu sendiri. Nah, untuk penyampaian materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Tineke yang akan menyampaikan pengertian konflik dan negosiasi. Kepada Tineke disilakan. Oke, terima kasih Taufik. Di sini Tineke bakal ngejelasin tentang pengertian konflik dan negosiasi itu sendiri. Pengertian konflik itu berasal dari bahasa Latin yang artinya confligo, terdiri dari 2 kata yaitu con yang berarti bersama-sama dan fligo yang berarti pemogokan, penghancuran atau peremukan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, kata konflik berarti bertentangan atau percekcokan. Dan yang kedua, pengertian dari negosiasi. Menurut Heron dan Van den Nabel, dijelaskan bahwa negosiasi adalah suatu proses di mana 2 pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara dengan maksud untuk mencapai tujuan suatu kesepakatan. Selanjutnya diserahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Tineke yang telah menjelaskan mengenai pengertian konflik dan negosiasi. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, faktor terjadinya konflik akan disampaikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang mana sih faktor ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya konflik. Faktor-faktor terjadinya konflik itu ada dibagi dari 4. Yang pertama itu faktor komunikasi. Nah, faktor komunikasi ini bisa menjadi sebab konflik ketika para anggotanya dalam sebuah organisasi ataupun dalam antara organisasi itu nggak bisa atau nggak bisa saling mengerti dan saling memahami dalam berbagai hal, dan di dalam organisasi itu terjadinya salah pengertian ini ketika berkomunikasi juga bisa menyebabkan konflik. Yang kedua ada faktor struktur tugas dan struktur organisasi. Struktur tugas bisa menyebabkan konflik ketika sebagian anggota nggak bisa memahami pekerjaan mereka dari struktur tugas yang ada, atau juga bisa terjadi karena tidak sesuaian dalam hal pembagian kerja maupun dalam prosedur kerja yang nggak bisa dipahami. Struktur organisasi dapat menyebabkan konflik ketika sebagian anggota merasa nggak cocok buat berada di suatu bagian dalam organisasi, atau juga bisa berupa adanya upaya untuk meraih satu posisi tertentu dalam hal lainnya. Lalu lalu faktor yang ketiga ada faktor personal atau dari faktor individu ya. Faktor personal ini bisa menjadi sumber konflik dalam organisasi ketika individu-individu dalam organisasi ini nggak bisa saling memahami satu sama lain, sehingga terjadi berbagai persoalan yang bisa mendorong terciptanya konflik antar individu, baik dalam satu bagian tertentu maupun di bagian lainnya dalam organisasi. Nah, hal ini bisa terjadi karena beberapa orang lebih menyenangi konflik itu sendiri, debat dan berargumen yang lebih sehat, sehingga bisa merangsang para anggota organisasi lebih kreatif gitu.
dan dapat meningkatkan prestasi mereka, sementara beberapa orang tidak dapat mengendalikan diri di dalam konflik, sehingga orang itu kan bisa emosi gitu kan. Jadi tepat dan berargumen sehingga terjadi perang tanding yang meluas. Lalu yang keempat ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat terjadi menjadi sumber konflik ketika lingkungan di mana setiap individu bekerja tidak mendukung terwujudnya suasana kerja yang kondusif bagi efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh setiap orang maupun setiap kelompok kerja. Lingkungan yang kurang memadai, kayak panas gitu, misalkan ruangannya panas atau penataannya kurang rapi atau gimana, atau bagian-bagian yang nggak sesuai dengan keinginan para pekerja, itu bisa jadi contoh faktor lingkungan yang memicu terjadinya konflik. Termasuk dalam faktor ini adalah ketersediaan fasilitas fisik bagi para anggota. Anggota yang memperoleh fasilitas lebih baik dibandingkan yang lain, padahal berada pada tingkatan manajemen yang sama misalnya. Jadi kayak misalkan gue sama Taufik tuh di dalam posisi kerja yang sama, kita sama-sama karyawan misalkan. Cuman Taufik mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada gue. Jadi saya merasa kayak merasa dicuekin lah, kayak merasa terbelakang. Jadi kayak dan Hitler itu bisa menimbulkan konflik gitu kan. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Kepada Taufik. Ya, baik, terima kasih Brian. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis konflik dalam organisasi akan disampaikan oleh Safitri. Kepada Safitri disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya terkait jenis-jenis konflik dalam organisasi. Nah, jenis-jenis konflik dalam organisasi ini ada 6. Yang pertama itu ada konflik di dalam diri sendiri. Nah, konflik di dalam diri sendiri ini dapat terjadi apabila terjadi pertentangan di dalam diri seseorang sebagai akibat dari perbedaan atau kesenjangan antara kemauan dan juga kemampuannya. Secara umum, konflik dalam diri sendiri itu bisa terjadi akibat dari konflik afektif, yaitu konflik yang terjadi ketika ketidakmampuan emosional sebagai akibat dari tidak tercapainya sasaran yang telah menyebabkan stres, menurunnya produktivitas, atau menurunnya kepuasan pribadi. Atau bisa juga dikatakan kalau konflik kognitif itu merupakan konflik yang tidak menyenangkan secara intelektual, di mana seseorang memiliki kemampuan secara intelektual, tapi karena kebatasan sumber dayanya, waktu dan juga sebagainya, itu menyebabkan seseorang tersebut harus menerima kegagalan. Nah, selanjutnya itu ada konflik antar pribadi. Konflik antar pribadi itu terjadi ketika dua orang individu gak setuju atas suatu permasalahan, rencana kerja ataupun tujuan. Jadi tujuan di dalam seseorang dalam kelompok tersebut gak sesuai gitu. Nah, konflik ini tuh bisa berasal dari perbedaan persepsi, orientasi, atau kedudukan. Selanjutnya itu konflik di dalam kelompok. Yang ketiga, konflik dalam kelompok. Konflik di dalam kelompok itu dapat terjadi dalam bentuk konflik substantif, yaitu konflik yang sama dengan konflik kognitif pada diri sendiri, di mana konflik ini berasal dari ketidaksetujuan intelektual, di mana keputusan kelompok tidak sejalan dengan keinginan satu atau dua individu di dalam kelompok tersebut yang yakin kalau caranya itu jauh lebih baik dan lebih efisien atau lebih praktis gitu. Nah, konflik dalam kelompok ini itu juga bisa dari konflik afektif, di mana terdapat respon emosional atas situasi yang terjadi di dalam kelompok. Contohnya itu misalkan bagaimana beberapa anggota kelompok memiliki keinginan tertentu, tapi kelompok telah memutuskan sesuatu yang lain, jadi ada ketidaksamaan tujuan di sini gitu. Nah, selanjutnya itu konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok itu terjadi ketika kelompok-kelompok yang ada dalam organisasi, misalnya antara satu direktorat dengan direktorat lain, atau satu departemen dengan departemen lain gitu, atau bisa pula terjadi antar kelompok fungsi, seperti fungsi perencanaan dengan fungsi keuangan atau pengawasan inter dan juga fungsi yang lainnya gitu.
Selanjutnya itu konflik di dalam organisasi. Konflik di dalam organisasi dapat diindikasikan apabila situasi konflik telah menjurus ke dalam seluruh fungsi di dalam organisasi. Konflik ini dapat berupa konflik vertikal dan juga ada horizontal. Kalau misalkan vertikal itu misalkan konflik antar manajer dengan stafnya, atau konflik, terus juga yang kedua konflik horizontal itu misalkan konflik yang setara gitu, misalkan sesama pegawai di dalam organisasi pada level yang setara gitu. Sedangkan kalau konflik diagonal itu umumnya terjadi ketika distorsi pada pengalokasian sumber daya di dalam organisasi. Yang terakhir yaitu yang keenam, konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi itu biasanya terjadi antara organisasi-organisasi yang memiliki keterlibatan sangat erat dalam menjalankan suatu bisnis, seperti antara perusahaan dengan para pesaingnya, perusahaan pemasok atau perusahaan pelanggannya. Demikian jenis-jenis konflik dalam organisasi dari yang telah saya sampaikan. Selanjutnya materinya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Safitri. Nah, untuk materi terakhir yaitu tentang 5 tahapan proses negosiasi, itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, setidaknya itu ada 5 tahapan dalam proses negosiasi. Yang pertama itu ada persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, dan yang kelima itu ada solusi dan pasca negosiasi. Nah, tahapan yang pertama itu ada persiapan. Nah, dalam persiapan ini setidaknya itu ada pengumpulan informasi, menentukan tim negosiasi, mengusahakan lebih banyak mengenai profil pihak lawan. Nah, tujuannya ini adalah untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan kesiapan dalam melakukan negosiasi. Itulah pentingnya tahapan persiapan dalam suatu proses negosiasi. Nah, yang kedua itu ada tahapan kontak pertama, di mana tahapan ini adalah tahap pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak yang terlibat dalam proses negosiasi itu sendiri. Tahap penilaian yang berlangsung di antara para negosiator, dan biasanya pada tahap ini nanti akan memunculkan kesan pertama antara kedua belah pihak yang saling bernegosiasi. Nah, tahap yang ketiga yaitu ada konfrontasi. Tahap ini adalah tahap di mana sering terjadinya adu argumentasi antara kedua pihak terhadap segala sesuatu yang dinegosiasikan. Pada tahap ini terdapat perbedaan dan potensi perdebatan yang bisa dibilang semakin memanas dan biasanya tidak terkendali karena disebabkan oleh kurangnya pengendalian emosi dari masing-masing pihak itu sendiri. Dan selanjutnya itu ada tahap konsiliasi, merupakan tahap yang keempat. Ini adalah melakukan tawar-menawar untuk memperoleh titik temu atau kesepakatan yang betul-betul disepakati dan bermanfaat bagi tentunya kedua belah pihak yang bernegosiasi, seperti halnya proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli di pasar. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu solusi dan pasca negosiasi, tahap di mana kedua belah pihak mulai saling menerima dan memberi, atau di mana para negosiator mulai menemukan titik kesepakatan bagi kedua belah pihak dengan cara mereka masing-masing dengan mengembangkan sikap relasional, yaitu sikap yang selalu berorientasi untuk menanggung bersama dan selalu menumbuhkan sikap saling memberi solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Dan pasca negosiasi ini adalah tahap atau sekaligus merupakan tahap terakhir dari negosiasi, yaitu bentuk konsolidasi bagi kedua belah pihak. Apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki komitmen atas segala yang telah disepakati bersama sebelumnya. Nah, itu tadi materi mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Dan untuk selanjutnya yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh Zulfia. Kepada Zulfia, disilakan. Baik, terima kasih Taufik. Jadi kesimpulannya dari kelompok kami mengenai materi ini adalah dalam setiap kegiatan yang berlangsung,
dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi ketidaksamaan pendapat dengan orang lain. Nah, itu yang akan menuntun kita pada konflik. Kemudian, meski tidak semua konflik akan berdampak negatif, akan tetapi baiknya itu konflik tersebut tidak memberikan dampak negatif yang begitu signifikan sampai merugikan orang lain yang terlibat, yang tidak terlibat. Nah, masalah tersebut itu dapat berkepanjangan dan rumit apabila tidak segera dinegosiasikan. Untuk itu, negosiasi ini diterapkan atau dilaksanakan harusnya kuat untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi. Karena konflik tersebut itu bisa saja membawa kita pada kematian bagi organisasi atau penurunan kinerja seseorang pada organisasi. Mungkin itu, Taufik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Tulvia. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 12 yang telah membahas mengenai konflik dan negosiasi dalam organisasi. Semoga bermanfaat, dan lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya.